Saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, banyak pihak yang udah bukan gregetan lah, sudah sangat menyarankan bahwa sudahlah ini KPK aja ambil. Di samping dimungkinkan secara undang-undang, di Undang-Undang 19 2019 pasal 10 akan memungkinkan. Pak Saud melihat bahwa ini takut ada konflik kepentingan, ini takut independensinya nggak bisa terjaga. Pandangan Anda? Ya, jadi tujuan dari apa yang kita bicarakan malam ini kan sebenarnya kita tidak ragu peristiwa pidananya sudah terjadi. Ya. Itu satu. Kedua, kita ingin membawa proses ini ke depan pengadilan dengan fair, se-fair-fairnya, sejujur-jujurnya, setulus dan seadil-adilnya. Nah, kalau kita kemudian bicara bagaimana di luar dari formil material, kita nggak ragu soal formil material. Oke. Artinya itu nanti silakan kalau dia MA ini mau pra-peradilan juga. Tetapi kita sekarang masuk ke manajemennya sebenarnya. Jadi di dalam Manajemen penanganan perkara. Yes, manajemen itu kan paling utama itu kan sebenarnya yang disebutnya GRC itu. Oke. Governance, Risk and Compliance. Yes. Kita pakai 3 tools ini aja dulu ya. Bagaimana kita menggovern ini? Mengatur ini gimana gitu. Nah, kalau by definition kan memang sebenarnya di Undang-Undang 19 itu sudah jelas. Ya, KPK itu dikatakan itu berwenang. Berwenang mengambil alih, berwenang mengenangani, ya kan? Bahkan dalam keadaan tertentu kalau di pasal 11 itu mengatakan kalau terlebih melibatkan penegak hukum, dia berhak mengambil alih itu. Itu di pasal 10A itu jelaskan. Jadi kalau kita bicara governance itu dia. Dasarnya itu yang disebut oleh Pak Mahfud. Nah, kalau kita bicara kemudian risknya, ya kan kita bicara GRC tadi ya, governance risknya, risikonya besar sekali ini karena diserahkan kepada orang yang punya potensi konflik tinggi. Ya. Nah, itu agak sulit, transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan dan fair jadi keganggu, ya kan, risknya tuh. Jadi kemudian C-nya compliant. Ya, kita yakin nggak ini mereka comply dengan semua KUHP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi GRC-nya ini beresiko kalau itu diserahkan diserahkan kepada instansi di mana EPA ini berada. Jadi itu akan lebih kepercayaan juga akan lebih baik. Dan kemudian jangan lupa Undang-Undang KPK itu kan sebenarnya mengatasi risiko adanya konflik kepentingan di kepolisian dan kejaksaan kan. Jadi saya mengatakan kalau memang kita mau memperkecil risiko ini, kemudian kita selesai dengan benar-benar mengadili, karena kita udah nggak ada keraguan peristiwa pidana yang terjadi, ya diserahkan ke KPK. Saya pikir itu. Oke.